Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Yasmin dengan NIM 19034076 dari Prodi Fisika NK Klasifika C 2019. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir eksperimen fisika klasik dengan topik pembahasan yaitu eksperimen resitivitas, di mana jadwal eksperimen fisika klasiknya itu hari Senin pada pukul 13.20 hingga 15.50 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Faghrul Razi, SPD, MSI. Pada eksperimen resitivitas ini, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Taufik Rahman 19034037 di kelompok 2. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang eksperimen resitivitas ini. Di mana dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan alat yang menggunakan listrik, sumber energi listrik seperti setrika, lalu pemanas setrika, lalu pemanas air, ataupun bola lampu. Tetapi tanpa kita sadari, alat tersebut mengandung hambatan yang berfungsi sebagai pengendali kuat arus. Hambatan kawat pengantar tergantung pada panjang dan pendeknya kawat, lalu bergantung pada luas penampang, serta jenis kawat penghantarnya, di mana setiap jenis kawat tersebut memiliki nilai hambatan jenis kawat yang berbeda-beda. Pada pemahaman tentang hambatan jenis kawat tersebut atau resitivitas ini sangat penting karena resitivitas tersebut memberikan sumbangan pada beberapa parameter seperti resistasi, kapasitasi, ataupun tegangan hambang dan lain-lainnya. Selanjutnya itu saya akan membahas sedikit bagaimana teori dasar dari resitivitas ini. Resitivitas ini merupakan salah satu topik dengan bertema kelistrikan yang wajib dipraktekkan dalam fisika resistansi jalur atau kawat penghantar yang dipengaruhi jenis kawat tersebut. Di dalam kabel terdapat kawat yang merupakan penghantar listrik tersebut. Di mana karakteristik kawat yang perlu diperhatikan antara lain jenis kawat, panjang kawat, luas penampang kawat. Ketiga karakteristik tersebut akan menjadi variabel bebas dalam percobaan untuk mengetahui hubungan antara tiga karakteristik tersebut dengan kuat arus dan resistansi dalam suatu rangkaian. Dan pada eksperimen resitivitas ini dilakukan dengan membuktikan hukum Ohm di mana besar hambatan suatu kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat, di mana artinya ini semakin panjang penghantarnya semakin besar pula nilai hambatannya, atau juga berbanding terbalik dengan luas penampang, yang mana artinya semakin kecil luas penampangnya, maka semakin besar nilai hambatannya. Sehingga didapatkan secara matematis nilai persama resitivitas tersebut, yaitu R sama dengan Rho kali L per A, di mana R merupakan hambatan kawat dengan satuan ohm, sedangkan Rho merupakan hambatan jenis dengan satuan ohm meter, lalu L merupakan panjang kawat dengan satuan meter, dan A merupakan luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Untuk gambarnya dapat diperhatikan pada layar, itu ada gambar dari kawat tersebut. Ada A merupakan luas penampang, L merupakan panjang kawat, dan ada Rho merupakan resitivitas dari jenis kawat tersebut. Selanjutnya prosedur pelaksanaan. Pada prosedur pelaksanaan tersebut kita melakukan settingan awal terlebih dahulu. Sebelum itu, untuk eksperimen resitivitas ini telah dilakukan di Padang pada tanggal yaitu 16 Mei 2022 dengan tempatnya untuk tempat eksperimen tersebut dilakukan di Laboratorium Fisika Lanjut Universitas Negeri Padang. Untuk instrumentasi dan bahan yang digunakan pada metode eksperimen resitivitas ini menggunakan variabel bebas yang digunakan
tentukan, yaitu jenis bahan kawat. Dan untuk variabel terikatnya, kita menggunakan nilai resistitivitas dari kawat tersebut. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu ada satu resistansi aparatus, ada satu set voltage sensor, ada satu score set of 5, dan ada satu 850 universal interface, ada satu set Pasco capstone, dan ada satu mikrometer sekrup. Pada settingan awal ini yang pertama kita harus merangkai alat, yang kedua kita harus memilih 4 buah kawat kuningan, di mana 4 buah kawat kuningan ini memiliki diameter yang berbeda-beda. Lalu kita pilih juga kawat nikrom, baja, aluminium, dan tembaga. Selanjutnya kita ukur berapa diameter masing-masing kawat dengan mikrometer sekrup, sehingga kita nanti dapat melakukan perhitungan luas penampangnya. Dan pada resistitivitas aparatusnya, kita memindahkan referensi probe dan silinder probe ke posisi part, dan selanjutnya kita memutar kedua pegangan hitam berlawanan arah jarum jam untuk membuka klem. Selanjutnya kita memasang kawat tembaga pada peralatan yang sudah dirangkai. Ingat, pada prosedur awalnya ini kita harus menggunakan kawat tembaga terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita melakukan pelaksanaannya, prosedur pelaksanaannya. Pertama, kita harus membuka aplikasi Pasco Capstone. Pada aplikasi Pasco Capstone tersebut, kita klik sinyal generator 1, dan kita pilih output voltage current sensor 850 dengan tegangan yaitu 2 volt. Lalu kita klik tombol on untuk menyalakan sinyal generator. Lalu selanjutnya kita merubah kolom gen pada kotak menjadi 1000 kali. Ingat, sekali lagi untuk tahap kedua ini awalnya kita menggunakan tembaga logam, tembaga kawat tembaga. Selanjutnya kita memindahkan silinder probe pada resistitivitas aparatus, sehingga kotak berada pada jarak 5 cm. Lalu kita klik data. Nah, pada kita klik data ini, program akan menanyakan kepada kita apakah kita ingin melanjutkan atau mematikan sinyal generator. Lalu kita klik leave on. Lalu selanjutnya kita merekam dengan mengklik record yang berada pada kiri bawah layar, di mana lalu kita tunggu beberapa detik hingga angka berhenti. Lalu kita klik stop. Lalu setelah kita klik stop, nanti pada layar ada nilai resistansinya, ada nilai kuat arusnya, dan ada nilai tegangannya. Dan kita memasukkan nilai resistansinya pada tabel 4.1. Lalu kita ulang lagi langkah 5 dan 6 dengan probe 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 24 cm. Pada tabel 4.1 kita menggunakan 5 kawat, di mana kawat kuningan, ada kawat tembaga, ada kawat nikrom, baja, dan selanjutnya dan aluminium. Lalu selanjutnya kita memberikan label pada masing-masing run. Selanjutnya, mohon maaf, ya. Selanjutnya kita mengganti kawat tembaga dengan kawat aluminium. Lalu kita ulangi langkah 5 hingga 8. Lalu setelah itu kita mengganti dengan kawat baja dan nikrom. Diperhatikan pada kawat baja dan nikrom ini kita wajib merubah kolom gennya. Jangan lupa untuk merubah kolom gennya menjadi 10 kali. Untuk prosedurnya sama seperti prosedur pada tembaga dan aluminium. Terakhir kita mengganti kawat tersebut dengan kawat kuningan. Untuk diperhatikan kembali, pada kawat kuningan tersebut kita merubah kolom gennya menjadi 100 kali. Dan untuk prosedurnya sama dengan kawat tembaga dan aluminium. Setelah kita melakukan prosedur pelaksanaan, didapatkan data dan hasilnya. Yang pertama ada perbedaan panjang, kedua ada kawat kuningan, dan yang ketiga ada perbedaan logam. Kita perhatikan pada perbedaan panjang. Pada perbedaan panjang ini kita memvariasikan panjang kawatnya. Ada 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 24 cm dengan 5
jenis kawat, ada tembaga, aluminium, baja, nikrom, dan kuningan. Kita perhatikan pada tabel tersebut, nilai panjang kawatnya, semakin besar nilai panjang kawat yang digunakan, maka nilai hambatan yang didapatkan pada masing-masing kawat itu semakin besar. Sedangkan semakin kecil panjang kawatnya, didapatkan nilai hambatannya masing-masing kawat tersebut semakin kecil. Dan pada hambatan yang didapatkan juga, masing-masing kawat itu berbeda-beda. Dan nilai hambatan yang paling tinggi rata-ratanya itu kawat nikrom. Sedangkan hambatan paling rendah itu terdapat pada kawat kuningan. Selanjutnya itu kawat kuningan. Pada kawat kuningan ini kita memvariasikan diameternya untuk mendapatkan perbandingan bagaimana hubungan diameter dengan hambatan. Diameter ini akan kita cari untuk kita dapatkan untuk mencari nilai luas penampangnya. Kita perhatikan juga semakin besar diameter yang digunakan, maka nilai hambatan yang didapatkan semakin kecil. Jadi didapatkan hubungan diameter luas penampang dengan hambatan tersebut berbanding terbalik. Semakin kecil diameter yang digunakan, maka nilai hambatannya pun semakin kecil. Selanjutnya itu berbeda logam. Pada berbeda logam ini, kita memperhatikan bagaimana hubungan resistitivitas tersebut dengan jenis logam. Kita perhatikan logam ada 5 logam, dan kita mendapatkan resistitivitasnya itu berbeda-beda. Jadi masing-masing kawat tersebut memiliki resistitivitas yang berbeda-beda. Terakhir yaitu kesimpulan. Pada kesimpulan ini, yang pertama hubungan resistansi dengan panjang kawat adalah berbanding lurus. Di mana resistansi semakin panjang kawat yang digunakan, semakin besar panjang kawat yang digunakan, maka nilai resistansi yang didapatkan pun semakin besar. Dan semakin kecil panjang kawat yang digunakan, maka resistansi yang didapatkan pun semakin kecil. Selanjutnya hubungan resistansi dengan luas penampang kawat adalah berbanding terbalik. Semakin luas penampang kawat yang digunakan, yang didapatkan, maka resistansinya semakin kecil. Dan sebaliknya semakin kecil luas penampang kawatnya, maka resistansi yang didapatkan yaitu semakin besar. Yang ketiga yaitu nilai resistitivitas kawat yang ditentukan secara eksperimen menggunakan hukum Ohm. Dan dari perhitungan yang sudah dilakukan, dengan menghitung nilai resistitivitas masing-masing kawat, didapatkan resistitivitas masing-masing logam, yaitu yang pertama ada tembaga dengan 1,74 mikroohm cm, yang kedua ada aluminium 5,25 mikroohm cm, yang ketiga ada kuningan 6,41 mikrocentimeter, yang keempat ada baja 77,16 mikroohm cm, dan yang terakhir nikrom 96,55 mikroohm cm. Baiklah, sekian hasil presentasi saya pada kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.